Halo sahabat PMI, siamo tutti fratelli, kembali lagi bersama kami di podcast PMI DIY atau Bincang PMI. Kita di sini sudah bersama Pak Zaki. Halo Pak Zaki, say hai. Nah, di sini juga telah bersama kami yaitu Mbak Pinkan. Halo, say hai Mbak Pinkan ke kamera. Halo semuanya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan Natal dan Tahun Baru Pak Zaki. Nah, itu mulai kapan, lalu apa saja yang PMI persiapkan gitu di jelang Natal dan Tahun Baru ini? Ya, PMI Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan beberapa persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya tidak hanya Natal dan Tahun Baru, tapi kita juga siap-siap kunjungan para wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta. Wisatawan luar biasa datangnya, dan kita sudah memprediksi. Kita siaga sebenarnya sudah 24 jam setiap hari, tapi khusus untuk Natal dan Tahun Baru ini kita mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2026. Nah, kita punya beberapa layanan yang akan kita siapkan. Yang pertama tentunya adalah layanan ambulan. Dan ambulan kita punya ambulan roda 4 tentunya. Dan memang karena situasi Jogja besok pasti akan sangat macet dan sebagainya, kita ada armada first responder atau sepeda motor. Kita ada 8 kalau tidak salah, nanti Mbak Mira yang jelaskan. Ada 8 sepeda motor yang kalau ada macet-macet di tengah jalan, di tengah kota, itu kita sudah siap lah untuk menyusul. Yang kedua tentunya tidak lepas dari kesiapsiagaan kita menghadapi bencana, Mbak. Jadi Jogja tentunya karena situasi saat ini ada ancaman kesiapsiagaan hidrometeorologi, maka kita juga selalu siaga. Kita sudah koordinasi dengan berbagai macam pihak, mitra-mitra kita, Basarnas, Kesehatan, BPBD untuk memperkuat sinergi. Jadi kalau pada saat nanti Natal Tahun Baru ada memang kejadian-kejadian bencana, PMI tentu selalu siap siaga. Kira-kira itu, Mbak. Oke, itu dari Pak Zaki. Mungkin dari Mbak Pinkan untuk layanannya gitu ya Mbak ya. Ini kan Mbak Pinkan adalah staf UDD dan Yankesos gitu ya. Apa saja yang dipersiapkan di momen Natal dan Tahun Baru ini? Seperti yang sudah disampaikan Pak Zaki tadi, Mbak. Kebetulan di PMI itu setiap hari raya besar itu selalu membuka pelayanan ambulans dan juga pertolongan pertama itu rutin setiap tahun gitu, Mbak. Untuk di tahun ini tadi sudah disampaikan Mas Zaki mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2026 untuk personil kita bersiaga itu sekitar 573 data sementara ini 573 itu sementara tersebar di seluruh kabupaten kota di DIY. Untuk ambulans yang kita siagakan itu ada 8 unit ambulans. Sembari menengok contohnya untuk ambulan motor itu 8 unit, mobil jenazah itu 2 unit, dan kendaraan operasional lain itu sebanyak 1 unit. Ya, sudah disiagakan untuk momen Nataru ini gitu ya. Oke, kalau untuk peta sebaran mungkin poskonya di mana saja itu kita ada informasinya juga Mbak? Untuk poskonya itu kita kebetulan di masing-masing PMI Kabupaten Kota itu selalu dibuka poskonya. Tetapi untuk malam Natal biasanya kami itu dari PMI Kabupaten Kota melakukan mobiling ke berbagai gereja, Mbak. Di wilayah masing-masing itu kita rutin untuk mobiling, dan juga ada beberapa yang langsung di gereja karena permintaan dari gerejanya sendiri. Untuk tahun baru sendiri kita juga rutin dengan dinas kesehatan, itu biasanya ada di titik-titik di yang kota, ramai lah ya, di tempat-tempat yang ramai. Itu ada di Malioboro, ada di Kepatihan, ada di titik 0 seperti itu. Jadi memang layanannya itu menyeluruh gitu ya Mbak ya, bisa. Oke, dari Mbak Pinkan juga kan staf UDD gitu ya. Di bulan Januari ini tren darah itu juga kan menurun ya, turun ya. Ada beberapa golongan yang mungkin dibutuhkan, perlu didonorkan, itu karena trennya menurun juga. Itu bagaimana, Mbak? Iya, Mbak. Sebenarnya untuk kebutuhan darah di DIY sendiri relatif cukup ya, Mbak, untuk selama Natal dan Tahun Baru ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para yang di rumah nih bisa mendonorkan darah langsung datang ke PMI Kabupaten Kota yang biasa dikunjungi, atau para wisatawan yang sedang berwisata ke Jogja bisa karena kan biasanya donor darah di masing-masing wilayahnya bingung bisa nggak ya kalau sambil liburan donor darah. Jadi bisa kok Bapak Ibu langsung saja datang ke PMI Kabupaten Kota terdekat, karena untuk pelayanan donor itu selalu kita layani setiap hari, Mbak. Setiap hari sedang libur kita akan tetap buka.
Oke, terima kasih Mbak Pinkan. Ini juga di momen ini kita tidak melupakan gitu ya Pak Zaki, ada dan Mbak Pinkan sedang ada yang terjadi di Sumatera dan Aceh gitu. Dan dalam rangka hari relawan juga tanggal 26 Desember 2025, PMIDI juga mengirimkan bantuan ke Aceh, Tamiang, dan juga kemana ya Pak Zaki? Sumatera Barat. Memang bencana di Sumatera membuat kita prihatin dan kemudian menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi. Nah, PMIDI sudah mengirimkan tim pelayanan kesehatan yang saat ini sedang bertugas di Aceh Tamiang sebanyak 11 orang personil. Terus melaksanakan kegiatan yang nanti kemudian akan berakhir di tanggal 4 Januari. Tentu saja akan bergantian dengan tim kesehatan yang lain, mungkin dari provinsi yang lain. Selain itu kita juga mengirimkan tambahan dukungan untuk distribusi air bersih. Jadi ada 5 truk tangki dan 10 personel yang akan kita kirimkan. Rencana mungkin di daerah Sumatera Utara dan di Aceh tentunya, nanti tergantung mana posisi yang kemudian sangat membutuhkan untuk distribusi air. Truk tangki ini sebenarnya bagian dari layanan air dan sanitasi. Jadi kita punya unit pengolah air bersih gitu. Nah, truk tangki ini yang kemudian akan membantu mendorong air atau mendistribusikan air ke daerah-daerah yang mungkin terdampak yang lebih jauh dan susah dan sebagainya, airnya yang sangat sulit. Nah, itu kita melakukan truk tangki. Jadi kita sudah mungkin kalau total kita sudah mengirimkan 21 relawan. 21 relawan. Nah, di dalam rangka hari relawan juga, ini kan kalau kita ingat-ingat nih sejarahnya, 26 Desember itu kan terjadinya tsunami Aceh. Nah, tentu saja karena pada saat 26 Desember terjadi tsunami Aceh, maka kemudian di tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Tahun ini kita mengambil tema solidaritas relawan memperkuat aksi lokal. Ya, harapannya kemudian relawan-relawan ini tetap terus menjaga solidaritasnya, terus kemudian meningkatkan kompetensinya, terus kemudian saling terus bahu-membahu untuk membantu. Contohnya saat ini kita di Aceh. Tapi tidak hanya kemudian teman-teman yang relawan yang berangkat di Aceh saja, tentu saja teman-teman yang ada di daerah di Jogja dan sebagainya, monggo kalau membantu dalam bentuk yang lain, contoh nih berdonasi, publikasi, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya positif, baik untuk kesiapsiagaan bencana dan sebagainya, itu juga sebenarnya ikut membantu dalam proses pemulihan Aceh. Terutama mahasiswa yang di Jogja nih, mahasiswa Sumatera Utara, Sumatera Barat di Jogja, ini memang perlu kemudian kita memberikan dukungan. Apapun itu sebenarnya sangat berarti dan membantu. Iya. Oke Pak Zaki. Kalau dari Mbak Pinkan ada sesuatu yang mau disampaikan lagi ke sahabat PMI untuk informasi yang bisa diakses gitu oleh sahabat PMI? Menambahkan sedikit dari Pak Zaki tadi, kebetulan PMI DIY juga membuka donasi bagi sahabat PMI di rumah yang ingin berdonasi, bisa banget nih nanti untuk link ataupun barcode krisnya akan kami sampaikan di bawah ini. Atau bisa dicek di sosial medianya PMI DIY. Selalu diupdate di situ. Bagi yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, bisa banget langsung saja scan krisnya. Dan juga untuk relawan-relawan Mbak, kebetulan yang dimobilisasi itu karena yang pertama itu kan berbasis medis ya. Untuk relawan kami itu biasanya kita kirimkan sesuai dengan kompetensinya Mbak. Selain untuk layanan kesehatan, berarti ada juga spesialisasi yang lain gitu ya. Yang seperti yang disampaikan Pak Jadi tadi, untuk kebutuhan air bersih itu juga yang berkompetensi dalam air bersih. Terus juga yang kita mobilisasi pada saat Nataru ini juga relawan-relawan yang sudah berkompetensi dalam hal pertolongan pertama. Jadi semuanya sudah sesuai spesialisasi masing-masing. Betul. Kalau lihat di postingannya Instagram itu udah ada tentang PSS juga ya Mbak, ada psikososial support system gitu ya. Jadi memang macam-macam yang sudah dikirim untuk bantuan gitu ya. Dokter dan juga perawat, tetapi juga ada bidan, psikososial support system. Betul, terima kasih. Dari yang di belakang mungkin ada pertanyaan ke Pak Zaki dan Mbak Pinkan. Atau dari sahabat PMI boleh sambil di live chatnya. Boleh chat di bawah. Live chatnya bisa dibacakan nanti. Kita jawab di sini. Atau bisa juga DM di Instagram.
DM di Instagram. Biasanya banyak ya. Di Instagram itu sering banget Mbak Pinkan nanya, gimana caranya donor darah, di mana bisa donor darah. Kadang ada yang datang ke sini juga tanya, bisa donor darah enggak gitu. Nanti diarahkan, dibales sama Mimin ya, sama admin ya. Gitu. Dari Pak Zaki mungkin ada cerita lagi Pak Zaki yang menarik gitu, yang unik gitu. Ya, sebenarnya yang unik adalah ketika relawan kita bertugas saat ini di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara maupun di Aceh, memang perjuangannya tidak mudah teman-teman. Mereka harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Nah, terakhir mungkin saya minta doanya ini kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan relawan kita yang sedang bertugas baik di momen Nataru ini untuk kesiapsiagaan maupun relawan-relawan kita yang sedang bertugas di Aceh selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu memberikan kontribusi. Kenapa? Soalnya karena sangat berat, Mbak. Kalau yang mungkin Kristiani harus Natalan dan sebagainya harus meninggalkan. Kemudian kalau yang harus meninggal sudah berkeluarga, meninggal anak, istri dan sebagainya, itu kan sangat berat. Jadi minta doanya teman-teman untuk relawan kita di Aceh dan dukungannya dari teman-teman. Kira-kira itu, Mbak. Iya. Siap Pak Zaki, amin. Semoga relawan yang bertugas selalu disehatkan ya, dimudahkan gitu ya. Ini ada pertanyaan Mbak Pinkan dari di belakang nih ya, ada pertanyaan cara mengakses layanan PMI baik donor darah ataupun kedaruratan gitu ya. Mungkin ada nomor-nomor yang bisa nanti disebar gitu kan. Jadi teman-teman di daerah masing-masing bisa menghubungi PMI yang terdekat gitu ya Mbak ya. Untuk layanan ambulans sendiri, layanan ambulans itu ada 6 ya, termasuk PMI DIY itu semuanya ada nomornya masing-masing. Cuman apabila nanti bingung harus telepon yang mana gitu ya. Nanti mungkin bisa langsung ke posko PMI DIY terlebih dahulu. Nanti akan kita sambungkan ke PMI Kabupaten Kota terdekat dari Bapak Ibu sekalian. Untuk nomor posko PMI DIY itu ada di 0274 501 2949. Oke. Itu bisa untuk WA juga. WA juga bisa by WA. Untuk yang selanjutnya itu juga ada juga Mbak PMI Kota Yogyakarta. PMI Kota Yogyakarta. Poskonya itu ada di nomor 0274 3. Mohon maaf, untuk yang PMI Kota Yogyakarta itu ada di nomor 0811 2979 398. Oke, bisa dicatat ya sahabat. Untuk layanan ambulans, untuk UDD-nya itu ada di nomor 0274 372 17. Ya, beda berarti ya nomor layanan ambulans dan juga nomor UDD. Bisa dicek di sosial media Instagramnya biasanya juga lengkap ya. Bisa. Bisa. Kita juga setiap hari di sosial media terus update. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin sahabat PMI? Liburan mau kemana? Sebenarnya saya mau tanya Mbak Pinkan, kira-kira siap nggak kalau ditugaskan ke Sumatera? Kalau itu gimana Mbak? Kita kalau dengan Pak Zaki mungkin siap. Oh, mau jadi buntutnya Pak Zaki. Kita udah pelatihan PSS bareng kan Mbak? Iya, nanti bisa PSS bersama. Dengan Mbak. Saya dengan Mbak Bita. Ya, ini ada juga di posko tadi nomornya bisa diakses di Instagram ya. Jadi nomor-nomor UDD dan juga layanan ambulans bisa diakses di Instagram di @pmidI_DIY ataupun di PMI Kabupaten Kota yang lain gitu. Ada di Instagramnya. Kalau layanan darah Mbak 24 jam tetap atau? Kalau untuk pelayanan darah itu 24 jam untuk kebutuhan darah. Untuk kebutuhan darah. Tapi untuk pelayanan donornya itu ada jam-jam tertentu. Mengikuti jadwalnya. Untuk unit donor darah Kota Yogyakarta, Kulon Progo dan juga Gunung Kidul itu dimulai dari jam 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk unit donor darah Kabupaten Sleman dan Bantul mulai pada pukul 8 sampai 20 waktu Indonesia. 8 pagi sampai jam 8 malam. Iya, itu untuk layanan kalau ada yang mau donor gitu ya. Kalau layanan kebutuhan darah itu 24 jam. Jadi jangan kebolak-balik ya sahabat PMI gitu. Oke, ada kata-kata hari ini nggak dari Pak Zaki dan Mbak Pinkan untuk sahabat PMI?
Kalau untuk teman-teman selama liburan Natal dan Tahun Baru, selalu jaga kesehatan, yang mudik selalu jaga keselamatan di jalan, mudah-mudahan kumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada pantun nggak Pak Ustadz? Biasanya Nggak ada. nggak menyiapkan. Kalau dari Mbak Pinkan mungkin ada closing statement atau kata-kata hari inilah biasanya gitu. Kalau untuk kata-kata, untuk pesan aja sih Mbak, sebenarnya bagi kita nih para Gen Z, jangan takut untuk donor darah, karena donor darah kita itu sebenarnya sangat membantu untuk teman-teman yang lain gitu Mbak. Jadi ayo datang ke PMI untuk donor darah. Iya, oke. Sudah dong Pak. Pahlawan kemanusiaan ya pendonor itu. Oke, terima kasih Mbak Pinkan. Kalau dari Bita simpel aja, selamat Natal dan Tahun Baru, PMI selalu bantu. Sudah nggak mau pantun dulu Pak Zaki? Oke sahabat PMI, itu dia bincang kali ini, bincang yang singkat ya di akhir waktu udah mau pulang ini. Oke, itu dia, semoga bermanfaat, semoga teman-teman dapat mengakses informasi yang barusan disampaikan oleh Pak Zaki dan juga Mbak Pinkan supaya bisa dimanfaatkan untuk momen Natal dan Tahun Baru ini. Jangan lupa juga doanya untuk sahabat dan saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat, semoga dapat segera memulihkan kondisi sebagaimana awalnya gitu ya. Oke sahabat PMI, sekian bincang PMI kali ini. Siamo tutti fratelli, dadah. Selamat liburan. Selamat liburan. Yuk habis ini kemana yuk?